sulit sekali mensyukuri nikmat Allah. Dan itu dibuktikan ketika kita kecewa dengan target yang sudah ditentukan namun meleset. Ketika kita bersedih dengan ujian yang Allah berikan dan seakan-akan kita tidak terima dan mempertanyakan kenapa kita diuji seperti ini. Kita terlalu mencintai dunia sehingga kadang-kadang jika keinginan yang kita inginkan atas kehidupan duniawiyah ini tidak tercapai, kita begitu merasa sangat kecewa, sangat berduka. Ini adalah bukti ayyuhal hadirun bahwa banyak di antara kita yang sulit mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita cari tahu apa penyebabnya, tentu banyak dan sudah dijelaskan oleh alim ulama berdasarkan Quran dan hadis. Ada kalanya orang terlalu cinta terhadap dunia yang sering kita kenal dengan hubbud dunya wa karahatul maut, cinta banget terhadap dunia tapi benci terhadap mati, terhadap kematian. Sehingga kecintaan yang berlebihan terhadap dunia menyebabkan kekecewaan yang berlebihan juga manakala dunia itu tidak dapat diraihnya. Ada juga disebabkan imannya yang lemah, pergaulannya yang bersama orang-orang yang banyak melupakan Allah, sehingga ketika mendapatkan nikmat yang kecil kecewa, dan ketika mendapatkan nikmat yang besar terlena. Bagaimana caranya ayyuhal hadirun? Siang ini khatib mengajak kita semua untuk mengetahui. Setelah mengetahui kita rumuskan caranya. Tadi yang khatib sampaikan adanya lemah iman dalam hati setiap insan, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, pemahaman yang jauh dari Al-Quran, pergaulan yang kurang baik, dan lain sebagainya bisa menjadi penyebab bahwa seseorang itu sulit bersyukur. Namun selain itu semua, ada faktor yang penting yang menyebabkan seseorang itu sulit bersyukur. Ada sebab yang utama. Karena disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 17, Allah sampaikan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Masya Allah. Ternyata berdasarkan surat Al-A'raf ayat 17 ini, selain kita punya tantangan dalam internal diri kita, pemahaman terhadap Islam yang kurang, jauh dari Al-Quran, iman yang lemah, dan lain sebagainya, ada faktor yang lain yang dahsyat juga. Apa itu? Faktor eksternal yang Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 17. Apa? Ternyata faktor eksternal itu adalah iblis dan setan. Iblis dan anak buahnya. Anak buahnya iblis itu setan. Ini faktor eksternal. Kenapa? Karena Allah sampaikan, Allah jelaskan, iblis, setan betul-betul akan mendatangi kita secara sporadis. Dari depan didatangi, dari belakang didatangi, wa an aimanihim dari kanan didatangi, wa an syama'ilihim dari kiri didatangi. Masya Allah. Dari segala penjuru arah
iblis setan ini selalu mendatangi kita. Untuk apa? Untuk menjadikan kita tidak bersyukur. Allah jelaskan apa? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Engkau tidak akan mendapati mereka, orang-orang yang digoda ini, mereka bersyukur. Gak didapati. Dalam ayat yang berbeda, memang semua orang yang digoda oleh setan akan terpeleset, akan terpesona, akan terlena, kecuali orang-orang yang beriman. Ayo hadirun, asadakumullah. Ini penyebab eksternalnya. Jadi kita perlu tahu nih hadirin, bahwa serangan dari luar diri kita ini banyak banget. Setan namanya, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Orang yang mengajak kita ke keburukan, setan. Orang yang membujuk kita agar kita berani untuk korupsi, setan. Orang yang membujuk kita, mengajak kita melakukan kemaksiatan, setan. Dan bukan hanya orang, dari bangsa jin pun yang tidak tampak oleh mata kita, mereka melakukan serangan-serangan yang bertubi-tubi dari luar tubuh kita ini. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 17. Gara-gara itu Allah sampaikan, wala tajidu aktsarohum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan menjumpai mereka, orang-orang yang aku goda, kata setan, dalam kondisi bersyukur. Jadi kalau kita sulit bersyukur, itu kita telah KO, kalah sama serangan setan yang bertubi-tubi. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap bertahan, agar kita kuat, agar kita tetap tegar untuk menghadapi serangan setan dari segala penjuru ini? Hadirin, Allah kasih jawabannya dalam surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Allah ajarkan doa kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW, dan kepada kita semua. Wa qul Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Katakan wahai Muhammad, atau berdoalah wahai Muhammad, dan maksudnya untuk kita semua umat Islam, Rabbi, wahai Rabb, wahai sang penguasa alam semesta yang memanajemeni, yang menjadi manajer alam semesta ini, ya Rabb, Rabbi a'udzubika, aku berlindung denganmu, min hamazatis syayatin, dari godaan-godaan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu wahai Rabb, ya Allah, ayyahdurun, jika mereka menghadiri setiap aktivitas perbuatanku. Jadi dari dua ayat ini sudah jelas, setiap aktivitas kita itu dihadiri oleh setan. Ini sebuah risiko karena kita menjadi Abdullah, menjadi hambanya Allah. Hidup kita di sini diuji, tidak selamanya. Akan ada malaikat maut yang menghampiri kita. Entah esok, lusa, bulan depan, tahun depan, atau sekian puluh tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi akan berakhir. Adik-adik, remaja, bapak-bapak, semuanya, kita tidak akan selamanya di dunia ini. Akan berakhir. Waktu kita akan habis. Dan penyesalan banyak terjadi. Kenapa? Karena tidak mampu menghadapi godaan setan yang bertubi-tubi serangannya dari luar tubuh kita. Tapi dalam surat Al-Mu'minin tadi, ayat 97, 98, Allah ajarkan doa. Kita harus amalkan ini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Biasanya para fuqaha menempatkan doa ini sebelum sholat. Padahal
tidak ada teks ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan ini untuk sebelum sholat. Maknanya apa? Maknanya ini adalah doa setiap saat. Ayo hadirun. Ini doa sebagai kesadaran kita bahwa setiap waktu, setiap saat, setiap detik serangan setan itu bertubi-tubi dalam hidup kita, dari luar diri kita. Maka sebelum belajar baca doa Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Sebelum bekerja baca doa Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Sebelum melakukan aktivitas apapun baca doa Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ini sebuah kesadaran bahwa kita selalu diserang oleh setan. Makanya banyak orang tergelincir, banyak para pejabat yang tidak mampu menahan gejolak hawa nafsu. Banyak orang-orang kaya yang kemudian terlena. Banyak orang-orang miskin kemudian juga mengeluh, ya, sehingga jauh dari rasa syukur. Pertama, langkahnya adalah doa. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Kedua, ya hadirun. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, idza nadhara ahadukum, ketika salah satu di antara kalian melihat ilaman faddala alaihi fil mali wal khalqi falyandur ilaman huwa asfala minhu. Masya Allah. Jika seseorang, ini yang kedua langkahnya, melihat atau mendengarkan, teks hadisnya nadhara melihat. Jika kita melihat seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam hal harta, kita lihat orang dengan mobil mewah, dengan baju mewah, makannya mewah, hidupnya mewah. Bukan hanya itu, bukan hanya hartanya, tapi fil khalqi juga, dalam hal penciptaan. Dia cakep, gagah, cantik. Maka baginda Nabi mengatakan falyandur ilaman huwa asfala minhu. Maka agar dia segera melihat orang-orang yang ada di bawah dia dalam hal harta dan penciptaan. Nggak boleh berhenti. Kita nih melihat orang kaya, orang populer, orang terkenal, orang hidupnya serba kecukupan, yang mewah, semua tercukupi. Jangan berhenti di situ. Segera pandang orang-orang di bawah kita yang hidupnya lebih susah dari kita, yang makannya lebih nggak enak daripada kita, yang nyari penghasilannya lebih sulit daripada kita, yang kesehatannya lebih kurang sehat daripada kita, yang hidupnya selalu diuji dengan kekurangan sejak lahirnya dan lain sebagainya. Itu cara yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dua cara ini, ayol hadirun, insya Allah kita akan menjadi syakirun, orang yang banyak syukurnya. Kalau kita banyak syukurnya, insya Allah ketika malaikat maut menjemput kita, kita dalam senyum, dalam kalimat la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama, mengamalkan doa dalam surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Yang kedua, ketika kita melihat orang yang lebih kaya, lebih cakep dalam hal penciptaan fisik oleh Allah, Allah yang mengayakan dia, Allah yang menciptakan bentuk tubuhnya lebih baik daripada kita, segera melihat orang yang lebih rendah daripada kita, lebih susah daripada kita. Insya Allah dengan dua cara itu kita akan menjadi min syakirin, menjadi orang-orang yang banyak syukurnya, yang pandai bersyukur. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu wasamiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.